Selamat siang ataupun malam kepada Bapak dosen ataupun Ibu dosen, teman-teman sekian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai aplikasi kami yaitu Wonity. Masuk saja ke dalam bagian pertama yaitu STP. STP ataupun Segment, Target, dan Position. Nah, untuk segmennya tersendiri, terdapat 4 bagian yaitu geografi, demografi, psikografis, dan behavior. Nah, untuk geografinya, aplikasi ini dirancang untuk digunakan seluruh warga di Indonesia. Dan untuk demografinya, aplikasi ini dapat digunakan dari umur 14 hingga 40 tahun dengan jenis kelamin wanita dan pria dan yang memiliki profesi pelajar SMP hingga pekerja. Nah, untuk psikografisnya, ini dirancang dengan seorang yang memiliki gaya hidup bagi para pengguna yang menyukai dan sering menggunakan elektronik dimanapun mereka berada, serta dengan kesukaan untuk berlibur ataupun shopping. Dan untuk behavior, terdapat kedua yaitu kemudahan aplikasi, di mana pengguna sekarang lebih menyukai aplikasi yang memiliki pilihan dan cara guna yang mudah untuk dipelajari. Dan yang kedua yaitu ketertarikan mata. Biasanya setelah pengguna melihat sesuatu yang disukai di kehidupan yang nyata, hal yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah dengan menyelusuri di handphone mereka untuk mencari tahu lebih tentang benda atau tempat yang telah mereka lihat. Berikut adalah targeting. Nah, terdapat dua, yaitu shopaholic dan traveler. Nah, untuk shopaholicnya tersendiri, itu menjelaskan bagaimana pengguna yang memiliki kesukaan dalam dunia fashion dan ingin mencari tahu keberadaan produk di Indonesia, nah mereka dapat menggunakan aplikasi ini. Dan untuk traveler, orang yang memiliki kesukaan untuk healing dan ingin mencari tempat-tempat baru untuk dikunjungi. Ini untuk kami mentargetkan bagi mereka terlebih khusus yang memiliki minat dalam hal berbelanja maupun berlibur. Lalu selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning mengatakan di mana untuk aplikasi ini itu terdapat kualitas dan easy access. Kualitas dengan arti menawarkan kemampuan AI lewat aplikasi ini untuk menjangkau keberadaan lokasi dan pakaian yang mudah untuk didapatkan. Lalu untuk easy access, pengguna aplikasi dengan tombol-tombol dan bagian yang mudah untuk digunakan dan dipelajari untuk semua orang. Nah, lewat aplikasi ini juga menjadi sebuah campuran dari aplikasi Maps dan Lazada dalam satu aplikasi, yang dimana pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan lebih mudah lagi dan lebih terjangkau tanpa harus berpindah-pindah aplikasi. Baiklah, series ini akan menjelaskan tentang cost structure pada usaha kami. Yang pertama ada biaya tetap, yang terdiri dari sewa kantor, gaji dan tunjangan karyawan tetap, depresiasi aset, lisensi dan pajak, dan asuransi. Yang kedua ada biaya variabel, yang terdiri dari gaji dan komisi karyawan kontrak, biaya transaksi, biaya pemasaran dan iklan, biaya server dan hosting, biaya customer support, dan biaya pengadaan produk. Yang ketiga ada biaya pengembangan, yang terdiri dari biaya pengembangan aplikasi, biaya pengembangan AI, biaya pembaruan dan perawatan, dan lisensi perangkat lunak pengembangan. Yang keempat ada biaya operasional lainnya, seperti biaya administrasi, biaya pelatihan, biaya hukum dan konsultasi, dan biaya logistik dan pengiriman. Adapun biaya cadangan dan pengembangan strategis seperti dana darurat dan investasi strategis. Berikutnya, kita memiliki peta persepsi aplikasi kami, Wonity, dibandingkan dengan Yelp, OpenRice, dan Qreft. Pada sumbu horizontal, kita punya fokus lokal versus fokus global, dan pada sumbu vertikal, kita memiliki efektif dan mudah digunakan versus kesulitan. Wonity dan Yelp ada di kuadran kanan atas, menunjukkan fokus lokal kuat serta kemudahan dan efektifan penggunaan. OpenRice dan Qreft juga fokus lokal, tapi kurang mudah dan efektif. Zomato dan TripAdvisor Foursquare berada di kuadran kiri atas, fokus global dengan keefektifan sedang.
Baik, selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream sendiri merupakan aliran pendapatan yang menjadi sumber kas bagi suatu perusahaan. Nah, di sini kita ada source, ada reason, ada metodenya. Nah, source yang pertama adalah iklan. Kenapa sih kita menggunakan iklan untuk mendapatkan cost? Dengan adanya iklan, kita meningkatkan visibilitas untuk menarik pelanggan. Nah, dengan metode menjualkan bisnis di aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah keanggotaan premium, di mana kita menawarkan fitur-fitur tambahan yang tidak ada di aplikasi seperti biasanya. Dengan itu, orang-orang akan tertarik dan kita akan mendapatkan cost. Selanjutnya adalah keanggotaan premium atau subscribe dengan alasan untuk pengalaman yang lebih menarik, yang dilakukan dengan metode menawarkan fitur-fitur eksklusif yang tidak ada di aplikasi seperti biasanya. Nah, selanjutnya adalah komisi penjualan. Kenapa sih kita menggunakan komisi penjualan sebagai source tersebut? Karena kita bisa meningkatkan penjualan dengan menjangkau lebih banyak pelanggan melalui aplikasi tersebut, melalui biaya pemesanan atau pembelian. Di situ kita akan menambahkan pajak dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah event dan promosi bersponsor. Event dan promosi bersponsor memperluas basis pelangganan dengan menawarkan sponsor atau promosi khusus, dengan menyelenggarakan acara-acara atau promosi khusus yang didanai oleh merek tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.